Halo guys, ya kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Ya, jadi pada kesempatan video siang hari ini, ya kita mau bahas lagi untuk update ya dari gold ini sendiri. Dan saya mau lebih bahas karena kan kalau kita lihat ya untuk mapping itu nggak ada banyak perubahan ya. Karena ini kita juga lihat eh, dia itu saat ini masih pullback ya, dia pullback, dia rebound dari area base yang sudah kita bahas. Jadi untuk kalian yang dapat buy ya, congrats ya, sekali lagi untuk kalian yang kita kemarin juga ada bahas sell ya, kita juga ada bahas buy ya. Dari ini puji Tuhannya gold masih sesuai dengan pembahasan kita teman-teman gitu. Lalu apa sih sebenarnya NFP itu? Ya, jadi NFP ini sebenarnya kenapa saya mau bahas NFP juga ya, karena tujuan saya supaya kalian bisa paham juga mengenai apa sih NFP, kemudian apa aja sih rangkaiannya teman-teman ya gitu ya. Nah, yang pertama itu ya saya mau bahas di sini yaitu untuk mengenai NFP. Kenapa? Karena malam ini kita ada report ya NFP atau non farm payroll ya di sini. Nah, di sini kita mau lihat di sini udah saya mana ya, Insight News. Nah, kalau kalian perhatikan di running center ya. Nah, ini kalau saya sebenarnya ada bahas Learning Center ya. Nah, ini mengenai NFP adalah data final ya, di mana data NFP ini terdiri dari JOLTS ya, terus ADP dan ada jobless claim juga teman-teman gitu. Nah, JOLTS itu apa? JOLTS itu adalah pembukaan lapangan pekerjaan baru gitu teman-teman. Kemudian ADP itu adalah penyerapan pekerja ya, jadi pekerja-pekerja yang ada di suatu negara tersebut. Ya, kita bisa lihat indikator dari ADP apakah penyerapan dari pembukaan lapangan pekerjaan tersebut itu maksimal apa enggak gitu. Ya, kayak bahasa itu kayak turnovernya dari setiap perusahaan yang ada gitu teman-teman. Nah, kemudian jobless claims ya, itu adalah klaim pengangguran yang ada di suatu negara tersebut. Di sini kita kaitkan dengan yang ada di US karena ini report dari US itu sendiri teman-teman gitu. Nah, sebenarnya setiap negara ya itu punya ya data eh, pasar tenaga kerja, bahkan di Indonesia pun ada gitu. Cuma memang karena kita fokusnya ke US ya, jadi memang kita bahas itu lebih ke US aja gitu ya. Jadi bahas lagi kalau JOLTS ya jelek ya, disusul dengan ADP-nya itu jelek ya, itu tanda US nggak ada pembukaan lapangan pekerjaan baru, plus ditambah nggak ada penyerapan pekerjaan yang baru, atau bahasa itu kayak penyerapan ya, pekerjaannya itu tuh kurang maksimal gitu di suatu negara tersebut teman-teman. Nah, nanti hasilnya ya akan berpengaruh ke CPI sama PPI gitu. Efeknya kalau lapangan pekerjaan lemah artinya nggak banyak yang kerja gitu. Oke, di sini nggak banyak yang kerja. Otomatis akan mengurangi daya beli atau konsumsi masyarakat ya dong. Kan kita nggak bekerja. Otomatis penghasilan kita juga pasti berkurang lah ya, atau bahkan tidak ada penghasilan gitu teman-teman. Nah, itu otomatis kan berarti kita akan menghemat gitu ya untuk bisa survive ya di kehidupan kita gitu teman-teman ya gitu. Nah, kemudian nanti dampak kemana? Karena daya beli melemah, otomatis kan demandnya itu melemah gitu teman-teman. Nah, itu nanti akan ngaruh kemana? Akan ngaruh ke CPI gitu, Consumer Price Index gitu. Itu pasti turun. Kemudian karena melemahnya demand, otomatis perusahaan pasti nggak akan menyuplai ya lebih banyak daripada biasanya. Karena demandnya menurun nih gitu teman-teman ya. Jadi kan hukum ekonomi, ada demand ada supply ya gitu. Karena di situ ada pasar ya, di situ disediakan yang namanya kebutuhan pasar tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai demand supply gitu. Nah, itu nanti akan berpengaruh ke produksi ya, yaitu supply. Karena permintaan dikit, otomatis perusahaan juga akan mengurangi produksi gitu teman-teman. Setelah perusahaan mengurangi produksi, itu akan menghemat ya cost, atau juga dia bisa tidak merekrut karyawan atau bahkan mem-PHK karyawan itu sendiri. Nah, itulah rantai ya news ya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tuh begitu semua teman-teman. Makanya ini nanti akan berpengaruh kemana? Akan berpengaruh ke inflasi gitu teman-teman. Nah, disinilah peranan The Fed ya, seperti Om Powell ya dibutuhkan gitu. Dia bertugas untuk menjaga kestabilan moneter, suku bunga ya. Kalau CPI menurun artinya harga terlalu mahal ya. Terus ada Fed mau nggak mau harus menurunkan suku bunga ya agar menjaga moneter dan inflasi tetap stabil gitu. Nah, itu adalah beberapa
penjelasan ya. Semoga kalian mengerti. Itu mungkin nanti akan saya buatkan video khusus ya mengenai pembahasan mengenai news ya. Jadi pembuatan video news ini mungkin juga butuh ya gitu teman-teman. Jadi selain kita technical analysis ya, kita juga harus tahu juga nih rentetan news yang biasa kita pakai ya setiap bulan tuh apa aja gitu teman-teman. Ini akan jadi knowledge juga untuk kalian semua gitu ya teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan ya, ini saya juga ada update. Jadi ini kan kita memang selalu update news ya, kayak ini NFP belum ada, jobless claim belum ada, terus kemarin kita juga ada update lagi. Ini GDP, NFP, jobless claim belum ada, baru ada untuk JOLTS ya teman-teman ya. Jadi kita update terus menerus. Nah untuk hari ini kita sudah mengumpulkan kurang lebih beberapa, bahkan sudah lengkap sih komponen untuk NFP-nya. Yang pertama itu hasilnya itu untuk JOLTS kurang bagus, ADP kurang bagus, jobless claim juga kurang bagus ya. Yang artinya memang potensi kalau kita lihat dari data yang ada untuk rangkaian dari NFP ini juga kurang bagus teman-teman gitu ya. Seperti kalian lihat lah di video kita yang sebelumnya, yang update kemarin kita kan juga ada update ya mengenai NFP atau namanya sini yang tanggal 1 Mei. Nah itu kalian boleh lihat kita juga ada bahas gold ini potensial dia untuk rebound ya di range harga ini. Kenapa? Karena data dari NFP itu tuh kurang bagus gitu, rangkaian rentetannya gitu, dan kita udah ngumpulin beberapa data. Ini kita bahas berdasarkan data ya, kita nggak saya nggak mau asal ngomong kayak nggak ada data atau apa gitu ya. Kita lihat aja datanya nih, secara normally ini akan ngepam ya si gold ini sendiri. Makanya saya bilang kalian kalau mau nge-buy di sini ini boleh ya, karena ini adalah area fresh ya untuk base itu sendiri. Cuma memang harus hati-hati aja. Kenapa? Karena mau ini new base-nya ini ya, range-nya itu cukup besar gitu. Maka saya bikin dua base di sini gitu teman-teman ya. Gitu. Oke, kemudian ya targetnya di mana? Targetnya itu yang ini ya. Terdekat ini ada breakout PA ya. Ini di 32, 64, 32, 81. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ini ada FVG ya, fair value gap sedikit banget, tipis banget itu di 3288 sampai 3293. Kalau dia balik lagi di atas FVG itu ditembus ya, dia ada potensi untuk retest kembali ya. Terdekatnya itu di sini di 3311 ya, sampai kurang lebih tertingginya itu kalau saya lihat sih masih di 3327 sampai 3345. Kenapa di 3311? Karena ini ada current height ya, atau last height-nya dia nih ya, dari swing height yang sebelum dia break dari PA ini sendiri gitu ya. Jadi itu, jadi kalau kalian masa kayak penjelasan begini, kalian boleh tonton dulu, karena video daily saya itu selalu keterkaitan dengan daily yang video daily yang lainnya gitu teman-teman. Oke. Dan yang di skip ya, supaya penjelasan juga relate gitu dan kalian paham semua gitu. Nah kemudian ya hari ini kan kita juga udah bahas ya mengenai news ya, terus NFP data juga nih. Hari ini NFP itu di jam 19.30 untuk newsnya. Kenapa saya mau lebih cenderung untuk membahas news? Karena untuk mappingan ini nggak banyak perubahan ya. Mappingan ini masih tetap sama, belum ada perubahan yang signifikan ya. Kemudian di sini kita juga mau bahas mengenai open interest data gitu ya. Kebetulan open interest data ini sudah update gitu. Ya sebentar. Nah ini kalau kalian mau akses OI data ya, kalian bisa nonton video DTSC episode 60. Itu ada cara baca, ada cara aksesnya juga, dan setiap video juga saya ada menjelaskan juga teman-teman. Kalau di learning center biasanya saya ada jelaskan di room khusus ya, kayak seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini kan kita update juga kemarin, ini mulai biris ya dari gold, aku masih dengan sideway di bawah sekitar sini ya kan. Dan yang puji Tuhan kemarin kita juga udah bahas mengenai 3211 ya, 3210 itu ya puji Tuhan tercapai juga. Itu juga ada di open interest data dan ada di PA-nya juga gitu. Oke. Nah ini kita lihat dulu untuk open daily-nya ya. Open daily-nya itu untuk hari ini itu ada di level harga, bentar ya, 3239, berarti kita ambil 3240 aja gitu. 3240 oke di sini ya, 3240 berarti 3239 3240 kita bulatkan. Yang di bawah 3240 ya, ini ada 3235. Kemudian ini sih cakep sih sebenarnya
Kenapa saya bilang cakep? Ini rentetan loh di bawah ini gitu. Ya ini ada 3235 ya sampai 3220, ini ada buyer semua. Lalu call-nya itu masih bisa ke 3200 ya. Ini ada call sebesar 323 sampai 1333 kalau in case dia turun ya. Lalu untuk 3150 ya, ini ada put money sebesar 1000 di sana teman-teman. Ya, tapi kalau ini kan data NFP yang hari ini kan malam ini memang tergolong kemungkinan besar jelek ya, kalau kita lihat dari rentetan data yang ada gitu ya, dari JOLTS, ADP ya kan, kemudian dari Jobless Claim ya. Tapi bisa nggak sih bang, kadang-kadang data NFP itu anomali ya, datanya semua jelek tapi itu bagus ya, bisa aja gitu teman-teman. Makanya NFP itu sebenarnya mulai dari tahun 2020 ya, kalau kalian ingat ya, kalian ada angkatan sebelum COVID, NFP itu nggak sevolatil yang saat ini dan nggak semanipulasi saat ini teman-teman gitu. Jadi ini udah masuk ke tahun ke 4 ya, 4 mau ke 5. NFP ya ini benar-benar cukup volatil ketimbang sebelum COVID teman-teman gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, di atas 3, kan tadi kita udah bahas yang bagian bawah ya. Nah, ini kita bahas yang bagian atas, ini ada 3250, kemudian 3260, 3275 ya, sampai 3280 ya, sini ada ya. Kemudian 3290 juga ada. Sorry, 3290. Tapi mulai dari 3275 sampai 3285 ini ada, teman-teman gitu. Jadi ini terendahnya. Nah, ini tingginya bisa ke 3285, tapi kalau saya sih lihat ada di 3275 ya, karena ini memang call-nya ini cukup banyak di sini teman-teman gitu. Saya screenshot, nanti akan saya bagikan di channel Telegram Jurnal Trading ID gitu. Oke, data ini clear ya. Tapi kalau kalian tanya bang, biasnya apa sih untuk hari ini? Nah, bias untuk hari ini itu prefer sih sebenarnya lebih ke arah bullish ya. Kenapa? Karena untuk bagian angkanya ini mereka lebih banyak tempatin di atasnya dulu teman-teman. Mungkin ya karena memang kan kalau kita lihat juga data dari USD selama 1 pekan ini juga kurang bagus ya. Itu mungkin bisa menjadi pendukungnya juga untuk gold mulai retrace terlebih dahulu sebelum dia melakukan penurunan lagi gitu. Atau bahkan mungkin udah selesai retrace-nya ya, Wisnu gitu, nanti kita akan cek aja aset kelas tuh maunya gimana gitu. Overall kalau kita lihat dari indikator, nah ini kita juga ada indikator. Saya sih simpel aja indikator. Ini saya pakai EMA 20, terus EMA 50, EMA 200 ya. Saya biasa lihat itu di 4 hours 4 jam sama di 1 jam gitu. Kalau di indikator ya, untuk EMA 20 itu warna merah, EMA 50 itu warna biru, EMA 200 itu warna hijau gitu teman-teman. Ini 4 hours dia masih ketahan. Untuk resisten ada di EMA ini EMA ya, itu di 3267 sampai 3286. Tapi ini resistennya ini kan dia moving ya, jadi nggak yang permanen ya, dia ini lebih ke arah mungkin menyesuaikan, fleksibel ya. Jadi kalau misalkan harga lagi turun, dia akan terus turun-turun juga gitu teman-teman. Jadi kalian boleh pakai ini sebagai patokan. Kalau saya misalkan dilihat dari indikator ya, selama di bawah EMA 50 ini dia masih ada potensi untuk turun lagi, dan mungkin bisa retest lagi ke 3286 terlebih dahulu, dan itu nanti kemungkinan besar relate dengan yang ada di OI data ini teman-teman gitu ya, 3285an gitu. Oke. Kemudian untuk support ini ada di EMA 200 ya, supportnya dia itu di 176 ya, 3176. Ini ada sedikit gap up juga ya yang belum close. Jadi kalau in case dia pullback ya dari area sini, ini dia potensi untuk nyentuh gap yang ini gitu. RSI biris ya, karena biasa biris. Kenapa? Karena di bawah 50 ya untuk 4 jam. Ini di bawah 50 semua, artinya biasa itu masih biris. Nah, ini kan kalau dia bullish kan RSI-nya di atas 50. Ya, nih pergerakannya di atas RSI 50. Nah, ini kan kalau RSI 50 kan dia naik terus gitu teman-teman. Oke. Oke, itu ya. Jadi saya harap informasi yang saya sampaikan ini bisa kalian pergunakan dengan baik ya, dan juga berguna untuk kalian semua. Silakan kalian sesuaikan lagi dengan
apa ya, kebutuhan trading kalian untuk malam hari ini gitu. Oke teman-teman, ya saran saya itu cuma satu. Kalau misalkan kalian tidak terbiasa trading news ya, itu boleh di skip aja dulu. Nanti kalian boleh trading lagi itu kurang lebih di jam setengah 9 malam ya, sampai jam 9 atau jam 10-an itu udah mulai agak cooling down untuk marketnya gitu teman-teman. Oke, itu sih saran saya aja gitu. Oke ya, jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih dan see you on the next video update.